Halo guys, di sini aku lagi bikin karena apa ya? Yang tadi tuh cuman apa ya? 12 menit doang, gila. Sumpah. Yaudah, aku nyalain mic aja terus. Oke. Centang banget nih. Engkau telah mengajakku menuju ke surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ada di atas, ini ada di bawah. Dan di mana pertanyaan dari surat Rasulullah Maha suci Allah sudah menciptakan malam dan siang. Maka di manakah keberadaan malam pada saat siang datang? Itu adalah jawaban ini juga sama persis dengan yang disampaikan sama Heraklius. Heraklius sudah bilang tadi, itu adalah Rasul. Dia akan menjawab sama tidak dua tanda kenabian yang terbukti. Tapi kemudian dia bisa satu lagi, yaitu tanda kenabian, bukan tanda Rasul ya. Bahwa kita mungkin nggak bisa langsung meriksa tanda kenabian Rasul ya. Kan tidak sopan. Iya, kan tapi memutuskan untuk menginap bukan kaum muslimin selama beberapa hari sambil memantau pergerakannya Rasulullah. Siapa tahu nanti ada waktu di mana tanda itu bakal kelihatan. Nah menariknya selama kamu berada di Rasulullah ini, Rasulullah selalu berdakwah dan mengajaknya masuk Islam, mengajaknya masuk. Dan hal itu terus beliau lakukan selama 2 hari berturut-turut. Tapi di situ Tanuki selalu bilang, sesungguhnya aku bagian dari mereka. Bila mereka masuk Islam, maka aku juga masuk Islam. Nah, meskipun begitu Rasulullah nggak memaksa Tanuki. Tapi beliau tahu sesuatu. Kalau kita sedang ingin di camp itu kalau berhari-hari kok, pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Pasti Rasulullah udah menduga itu. Dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah akhirnya mengetahui kalau yang diinginkan Tanuki selama menginap di sana nggak pulang-pulang ini adalah melihat tanda kenabian di punggungnya Rasulullah. Roadblocks. Don't let that stop you. We ain't stopping. We gonna keep going. Don't let that Cheers to the horse rolling over. Setelah kejadian itu, kalau itu baru dia pamit pulang untuk menemui Heraklius. Jadi kalau misalnya belum tercapai sampai tahap 3 nanti mau diverifikasi, lalu pulang setelah itu baru pulang. Nah begitu Tanuki pergi, Rasulullah membaca surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasih. Tapi Allah memberikan Queue is overloaded. This queue is dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menangani semua yang bisa. Dan selain itu, Tanuki juga bilang, pasukan muslimin yang jumlahnya mencapai 30.000 orang sudah bersiap di atas biasanya tinggal mulai. Nah, beliau menceritakan, saya membuat siapa ini atau Tanuki, dia nggak langsung menyuruh pasukannya buat maju melawan pasukan muslim, tidak. Yang dia lakukan adalah berdiri dengan pasukannya, lalu menanyakan beberapa pertama, apakah kalian siap berperang? Seluruh pasukan dengan lantang menjawab, ya, bukankah kita adalah penguasa terbesar di muka bumi sekarang? Sekali lagi, kalian sangat mengetahui pemahamanku tentang Injil dan kesungguhanku terhadap ajaran kami. Apakah kalian itu? Ya, kami tidak
berarti kalian juga sudah mengetahui bahwa sekarang ini adalah masa di mana munculnya Nabi Ibrahim. Dan semua tanda kenabian yang disebutkan dalam Injil ada orang itu atau Allah. Maka aku akan ajak kalian pada salah satu dari 3 perkara ini. Pertama, semua beriman kepadanya karena dialah Nabi terakhir seperti yang disebutkan di dalam Injil. Tapi kita juga tidak akan melawan mereka karena dia adalah seorang nabi. Kalau kita melawan, kita pasti akan binasa di tangan ini. Dari 3 pilihan yang terlepas sama Heraklius, pasukan yang menolak pilihan pertama, mereka bilang, dia akan ninggalin agama kami. Apapun itu alasannya, kami nggak mau. Begitu juga dengan pilihan kedua, mereka menolak mendarat upeti di dalam hal itu sangatlah memalukan gitu. Karena biasanya jarang ini kalau mereka mau mendarat upeti di pasukan perlindungan, mereka tak mau. Masih mereka beranggapan akan dianggap rumah gitu lah. Jadi di sini pasukan Heraklius pun setuju dengan pilihan ketiga. Mereka tidak akan menolak. Mendengar itu Heraklius pun setuju. Heraklius pun langsung menerbitkan keputusan resmi yang mengatakan kami menyerang umat Islam. Seluruh umat Islam, baik termasuk pasukan muslim ini yang bisa sebulan kemudian Rasulullah menerima surat dari Heraklius yang isinya, "Wahai Muhammad, walaupun kamu menunggu sampai 1 tahun pun, kami bukan Romawi tidak akan keluar melawan." Nah, setelah mendapatkan surat itu, Rasulullah pun baru yakin bahwa bangsa Romawi betul-betul tidak akan menyerang mereka. Romawi dianggap menyerah tanpa melakukan perlawanan. Dari situ, Rasulullah pun memohon kepada kaum muslimin untuk kita kembali ke Madinah. Jadi sebenarnya sama sekali antara pasukan muslimin sama pasukan Romawi. Cuma itu loh meskipun tempuran yang terjadi di Tabuk, ingat Rasulullah dan pasukan ini bukan lagi menghadapi ancaman Yemennya itu dalam ini selalu kedua mereka Madinah ada nggak ada negara. Nah di sini kalau kita ini bukan itu kalau mengaku yang menjadi musuhnya Rasulullah di situ. Itu pasukan Romawi. Maksudnya kaum muslimin supaya membenci Rasulullah. Nanti kalau sudah balik benci, baru kita realisasikan rencana awal kita tadi. Apa tadi? Menghabisi nyawanya Rasulullah. Untuk merealisasikan hal itu ada banyak kali hal yang dilakukan sama kaum munafik ini. Dua diantaranya lagi sebenarnya. Pertama tentang bilangnya untanya Rasulullah. Ini memang kedua Madinah ini untanya Rasulullah. Bilang ya, bukan muslim biasa. Sama kalau sahabat juga kamu saudaranya juga kan karena Rasul. Tapi kalau berjam-jam dicari tetap juga ketemu. Ada yang istirahat dulu di tenda sebelum lanjut mencari lagi. Nah, waktu lagi istirahat ini ada yang masuk ke dalam tenda salah seorang muslim. Tapi posisinya si pemilik tenda itu lagi ada di sana. Di dalam tenda itu dia duduk istirahat sama 1 orang muslim. Jadi di dalam tenda itu ada 3 orang lah. Ini dari mulai kita sebut aja si munafik ini namanya Muna. Orang muslim yang lagi istirahat ini namanya Muna. Terus si pemilik tendanya namanya Ahmad ya. Nah Muna sama Mulia ini lagi ngobrol berdua gitu. Namanya si Ahmad. Ahmad gak ada di situ. Nah di situ waktu lagi ngobrol berdua itu tiba-tiba si Muna ini ngaku. Ini yang dibilang nabi, ini yang nabi-nabi. Masa untanya bilang dia gak tahu di mana berada untanya. Nah si Muna itu ngomongin dia. Si Mulia ini ya orang muslim ini mempertanyakan Nabi Muhammad. Nah di saat yang sama Rasulullah lagi ada di tenda
Sehingga ketahuilah bahwa baru saja ada seseorang di antara kalian yang berkata, ini adalah diri dan kalian. Kemudian dia tahu dirinya sendiri. Kemudian lagi, kalian menghadapi manusia. Aku hanya mengetahui apa yang Allah ceritakan padaku. Dan aku sama sekali tidak mengetahui hal yang gaib. Dan sekarang aku akan memberitahukan padaku di mana posisi itu. Sesungguhnya ia kalian karena bukan Satria yang kami katakan di sini. Kenapa di situ? Karena mereka orang banyak sekali yang beribadah itu. Sampai selama ini mereka tidak nanya. Saya lihat teteh. Saya. Siapa orang yang dimaksud sama dia? Ini anaknya. Ini orang. Dia mau jadi dengan semacam tanah begitu yang berada di antara kamu dan juga Madinah. Dan ada yang pasti melewati kota yang belum dari kami. Jadi orang-orang yang ada di sana, orang berkata, aku akan naik ke bukit itu. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh mengikuti duniaku. Dan juga Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman karena artinya habis belanja itu Rasulullah dan dua sahabat yang ditunjuk sama Rasulullah itu mendahului pasukannya untuk naik ke bukit apa aja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantau apakah ada musuh yang sedang bergerak ke arah mereka atau enggak itu namanya. Dan selain itu beliau juga minta bantuan Aman dan Huzaifah untuk memantau tentang muslimin juga apakah barisan mereka mati rapi, ada yang bidan, ada yang sakit dan lain-lain. Nah, sewaktu Rasulullah dan juga dua sahabat yang sedang memantau dari atas bukit kapal bahwa ternyata ada sekelompok orang munafik tulen jumlah sekitar 14 orang yang sedang berencana menghilangkan nyawa Rasulullah. Mereka menganggap ini waktu dan kesempatan. Salah satu di antara mereka bilang, sungguh benar kita tidak akan melihat keadaan Rasulullah seperti sekarang ini. Tidak ada yang mendampingi saya dua orang tadi. Maka kita sedang menjatuhkan dia dari bukit sekarang. Tapi tidak ada. Setelah dengar itu keempat orang munafik itu merah-merah naik itu bukit dia akan mengatakan jangan ada ini kita cadang. Kita dari itu ada pas mereka naik ke bukit Rasulullah dan Huzaifah. Nengok di sini Huzaifah langsung turun. Musir sih mau ambil cadar itu sambil layurin pedangnya. Tapi di sini Huzaifah mikirnya mereka itu kelompok kaum muslimin yang mau ikut-ikutan langsung menyebutkan nama-nama ke-14 orang tadi. Sungguh mereka bermaksud membunuhku. Rasulullah mengatakan itu Rasulullah meminta Huzaifah untuk merahasiakan yang nama mereka. Karena memang Huzaifah sebagai sahabat yang punya rahasia. Jadi kamu muslimin para sahabat pun nggak tahu 14 orang ini namanya coba kita lihat. Yang jelas mereka adalah golongan orang munafik yang berpura-pura masuk Islam hanya untuk mencelakai Rasulullah dan juga umatnya. Oke, gitu. Mungkin dari awal sebelum berangkat perang ini mereka dengan dengan mengaku kaum muslimin bahkan sampai mau soal mencelakai Rasulullah. Karena memang lalu gak pernah juga mereka itu ada target orang munafik, soal menggunakan ini. Dia ngapain mereka dulu ya? 14 orang ya itu. Selama perjalanan dari Madinah, pasukan muslimin ini masih mengalami juga ancaman-ancaman lainnya dari kaum munafik. Tapi alhamdulillahnya mereka berhasil pulang ke Madinah dengan selamat. Semua hasil dan semua ide-ide dan segala macam nggak mempan, semua wayang nggak tahu. Dan setelah menjadi Madinah, tanpa mereka ketahui ternyata kabar tentang perang tadi ini sudah terdengar sampai berbagai daerah.
Dari situ akhirnya semakin banyak lah itu orang Madinah yang percaya dengan kekuatan Islam dan mendapatkan hidayah itu. Saya kan menanyakan Allah kan selama ini dari Nabi. Dan ternyata hidayah itu nggak cuma diterima sama orang-orang non Muslim saja ya. Mereka juga orang munafik yang sebelumnya nggak ikut terlambat tanpa uzur yang dipercaya anak mereka langsung datang ke Rasulullah. Mereka minta maaf. Bahkan ada juga mereka yang sampai minta dirinya yang senang dia boleh buka penyesalannya dia. Aku mau dimaafin ya, aku menyesal aku tempat dan itu turun surat At-Taubah ayat 100. I look like a Minecraft dirt block. I look like a Minecraft. Mereka mencampur aduk pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, turunnya ayat ini pun menandakan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Dari situ mereka pun konsisten lagi berbuat kebaikan untuk menembus dosa-dosa mereka. Dan sementara itu orang-orang munafik yang tadinya termasuk Abdullah bin Abi Salih, pemimpin kaum munafik kemarin, mereka dibiarkan aja karena memang itu rusak sih ya. Dan mereka juga mendapatkan kecaman keras dalam Al-Quran. Tidak meninggal, jenazah mereka tidak boleh disolatkan. Karena sudah mereka itu tidak masuk Islam, masuk Islam itu Islam tidak bersyahadat, tapi hati mereka ternyata masuk Islam, karena tidak boleh disolatkan bahwa mereka meninggal. Cuma jadinya, jadi bisa kita simpulkan bahwa musuh terbesar dalam perang Tabuk ini bukanlah bangsa Romawi, dan kaum munafikin itu sendiri. Sampai-sampai sejarah menyebutkan bahwa perang ini sesungguhnya adalah peperangan melawan orang-orang munafik. Oke, jadi itu tadi kisah dari perang Tabuk, perang yang menguji iman kaum muslimin. Mereka diuji bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh hawa nafsu dan juga kemunafikan dalam diri. Dari medan Tabuk Allah justru membuka siapa yang jujur, siapa yang beriman, dan siapa yang selama ini hanya berpura-pura bisa ke Madinah dengan membawa himbauan. Romawi berhasil ditundukkan tanpa satupun anak kaum yang meresap. Dari situ kekuatan Islam itu makin Hello? 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 What? Yeah, I don't know it. Hi guys, I feel
tidur berbeda. Sekarang aku kebetulan minta satunya dulu, nanti minggu depan kita lanjutin yang kedua gitu ya. Maaf, saya dulu. Tapi kalau dulu mau bilang mau disclaimer dulu, kalau semua kisah yang aku sampaikan ini aku rangkum dari ceramahnya Ustaz favorit kita semua, yaitu Ustaz Khalid Masalahnya, dan ada juga memang beberapa informasi yang aku juga dari beberapa artikel lainnya sebagai publikasi. Kalau misalnya kalian punya informasi yang belum saya sampaikan di sini kan boleh langsung ambil. Oke, nah jadi sekarang kalau program mengenang kita langsung cerita tentang membebas satu. Oh my god, I love it. Amazing. Mayday, 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 yeah. She's so cute. Oh my god. How did you have fun? I like it you fit favorite? My favorite. Cute. Like cute. A feeder. Because and your favorite is so cute. I love that. Yes, I love it. Gosh, but can you tell me? Emma, please, please. If you don't want it, this one movie, yeah, ever. Sorry, but I don't know. Jadi, I want it in my face because I jadi enak sekali guys. Chicken egg sini udah ya balap dia hacker gak sih udah sama kelihatan So I'm very sorry guys.
Yes, I like it too. Stop. Kan. Enggak apa-apa. Berarti itu ada di sini. Lah, balap. Balap itu harus pasang. Ini ketika ini. Guys, I want to and bye.